Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Hafiz dari kelas 1C, NPM 22106310700066. Mata kuliah Anatomi Manusia, dosen Pak Ardawi Sumarno, SPD MPD. Saya di sini akan mempresentasikan tentang arkeologi. Arkeologi berasal dari bahasa Yunani artron, yang artinya sendi. Arkeologi merupakan bagian dari anatomi yang mempelajari tentang persambungan dan persendian manusia. Klasifikasi persambungan dan persendian. Persambungan dan persendian dalam tubuh manusia dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, persambungan. Macam-macam persambungan. Yang pertama, suture, jahitan. Suture adalah persambungan tulang yang dilihat dari luar seperti jahitan, persambungan tulang yang dihubungkan bergerigi, satu dengan yang lainnya saling mengisi. Contoh suture. Coronal suture adalah persambungan antara tulang dahi dengan tulang ubun-ubun. Sionedale suture yaitu persambungan antara tulang baji dengan tulang ubun-ubun. Yang kedua, sindilesis. Pada persambungan tulang ini permukaan tulang yang dihubungkan merupakan tulang-tulang pipih satu dengan yang lainnya saling mengisi. Contohnya adalah persambungan antara tulang rahang atas dengan tulang langit-langit. Yang ketiga, gomfosis. Persambungan tulang ini permukaan tulangnya dihubungkan, yang satu merupakan tajuduri dan yang satu lainnya merupakan kantungnya. Contohnya adalah persambungan antara gigi-gigi dan tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Yang keempat, sikondrose. Pada persambungan tulang ini, bagian tulang yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh jaringan rawan. Contohnya adalah persambungan antara tulang-tulang rusuk dengan tulang dada dihubungkan oleh cartilage costalis. Persendian dibagi menjadi dua. Yang pertama, persendian yang dapat bergerak sedikit. Pada persendian ini, tulang-tulang yang dihubungkan tidak berhubungan secara langsung, tetapi dihubungkan oleh jaringan berserabut. Ada yang berbentuk cakram dan ada yang dihubungkan oleh selaput jaringan ikat. Macam-macam ampliatrose. Yang pertama, simfisis. Pada persendian ini, tulang-tulang yang berbentuk dihubungkan oleh jaringan rawan berbentuk pipih agak tebal. Contohnya adalah articulati antercarpus vertebrae, yaitu persendian antara carpus columna vertebrae yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, syndesmose. Pada persendian ini, tulang-tulang yang dibentuk dihubungkan oleh selaput jaringan ikat. Contohnya articulati tibiofibular bagian diapsi, yaitu persendian antara tulang kering dengan tulang bagian tengah dihubungkan oleh membran interosia. Yang kedua, di bagian persendian yang dapat bergerak luas. Persendian yang dapat bergerak luas, sebagian besar persendian pada tubuh manusia dibentuk oleh persendian ini. Tulang-tulang yang membentuk sendi ini tidak berhubungan secara langsung karena permukaan bagian tulang yang dihubungkan dilapisi jaringan rawan dan dipisahkan oleh suatu rongga. Struktur diatrose ada 5. Yang pertama, di ujung-ujung tulang yang dihubungkan disebut ekstremitas artikular. Ekstremitas artikular ini dilapisi oleh rawan sendi yang berbeda-beda tebalnya. Yang kedua, setiap sendi dibungkus oleh selaput pembungkus sendi yang disebut selaput sendi atau simpul sendi. Yang ketiga, di antara kedua atau lebih ujung tulang yang dihubungkan terdapat suatu ruangan atau rongga yang dinamakan rongga sendi. Yang keempat,
Agar persendian tidak mudah lepas, sendi diperkuat oleh tali-tali pengikat, ligamenta. Yang kelima, pada persendian terdapat kantung-kantung lender yang berada pada kafun artikular. Pembagian diatrose ada dua. Yang pertama, articulati simplex, yaitu persendian yang dibentuk hanya oleh dua buah tulang, contohnya sendi bahu. Tulang yang membentuk adalah tulang scapula dan tulang humerus. Yang kedua, articulati compositis, yaitu suatu persendian yang dibentuk oleh lebih dari dua tulang, contohnya adalah sendi sikut. Tulang yang membentuknya adalah humerus dengan radius dan ulna. Berdasarkan gerak-gerakan yang dapat dilakukan pada diatrose, dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, sendi geser. Kemungkinan gerak pada sendi ini hanya bergeser dengan sumbu gerak sejajar dengan kepanjangan tulang yang bergeser. Contohnya adalah persendian antara tulang-tulang telapak tangan dan persendian tulang-tulang telapak kaki. Yang kedua, sendi engsel. Struktur ini hanya memberikan kemungkinan gerak pada satu bidang saja, atau hanya kedua arah, dan gerakan ini dilakukan pada poros atau sumbu yang melintang. Contohnya adalah sendi pada lutut dan sikut. Yang ketiga, sendi kondoloid. Gerakan yang dapat dilakukan pada sendi ini adalah fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan sirkunduksi. Contohnya adalah sendi pangkal tangan dan sendi pangkal kaki. Yang keempat, ada sendi plana. Sendi ini hampir serupa dengan sendi kondoloid, tapi sedikit berbeda mengenai strukturnya. Kemungkinan geraknya sama dengan sendi kondoloid, yaitu fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan sirkunduksi. Contohnya adalah persendian antara tulang ibu jari dengan tulang pergelangan tangan. Yang kelima, ada sendi putar. Pada sendi ini gerakannya seolah memutari sebuah poros atau sumbu, tetapi gerakan berputarnya kurang dari 360 derajat. Gerakan ini disebut berpilih. Contohnya adalah pada sendi tulang tengkorak dan tulang atlas. Yang kelima, ada sendi peluru. Sendi ini merupakan sendi yang paling luas gerakannya di antara kelompok diatrose. Gerakan-gerakannya melalui banyak sumbu yang terpusat pada sendi itu. Sendi ini yang dibentuk oleh ujung tulang panjang yang bulat seperti bola yang kemudian masuk dalam mangkuk sendi yang menyerupai mangkuk atau cawang. Gerakan yang dapat dilakukan sendi ini adalah fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi, dan sirkumduksi. Contohnya adalah hubungan antara tulang bahu dengan tulang lengan atas. Kemungkinan gerak pada diatrose. Kemungkinan gerak pada diatrose dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, gerakan menggeser. Gerakan ini sederhana sekali, sumbu gerakannya sejajar dengan tulang yang bergeser. Contohnya gerakan menggeser pada intercarpi dan intertarsali. Yang kedua, gerakan menyudut. Gerakan menyudut ini biasanya terjadi pada persendian yang dibentuk oleh tulang-tulang panjang. Yang termasuk gerakan ini adalah fleksi, ekstensi, dan abduksi. Yang ketiga, gerakan berputar. Gerakan berputar ialah gerakan mengelilingi poros atau sumbu secara penuh. Pada gerakan ini, tulang berputar mengelilingi poros gerakannya. Apabila gerakan ini kurang dari 360 derajat, gerakan ini disebut berpilin. Macam-macam gerakan berputar. Yang pertama, ada endrotasi dan ada eksorotasi.